Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang di YouTube channelnya Desi Dwi S. Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1-3 tentang visi guru penggerak. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 1, yaitu model 4F, Fact, Feelings, Finding, and Future, yang diprakasai oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 1. Fact artinya peristiwa. Dari modul 1-3, profil kompetensi calon guru penggerak mampu 1. Merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. 2. Mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Dari modul 1-3 saya banyak mempelajari pengetahuan baru. Visi dan misi seorang guru penggerak di sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inspiratif dan inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal, sehingga memiliki keinginan untuk memotivasi siswa mencapai potensi terbaik melalui pengajaran yang inovatif, pemberian contoh sebagai teladan yang baik, dan dukungan individual. Lebih lanjut, implementasinya melibatkan berbagai strategi pembelajaran yang interaktif, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta kerjasama dengan sesama guru dan stakeholder sekolah, sehingga menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan siswa dalam aspek akademi, sosial, dan karakter. Tahapan yang dilakukan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dan inilah dokumentasi selama mempelajari modul 1-3 ini. Dalam pendalaman dan pembelajaran materi modul 1-3 ini, menurut saya, tahap ruang kolaborasi pada hari Jumat 19 Juli dan Senin 22 Juli 2024 menjadi bagian yang paling menegangkan. Biasanya dari 12 orang CGP dengan satu fasilitator yang sama, ini dibagi menjadi 3 kelompok. Namun kali ini dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan pengajar prakteknya, yaitu Bapak Muhammad Sangit Zuhri Eskom dan Ibu Nugraini MPD. Kelompok saya dengan PP Bapak Muhammad Sangit Zuhri Eskom yang berjumlah 6 orang, yaitu saya, Pak Bayu, Pak Adam, Ibu Rika, Ibu Desi, dan Ibu Jemina. Dari hasil diskusi di ruang kolaborasi ini, saya menyadari bahwa semakin banyaknya anggota di kelompok membuat pengambilan keputusan kerja kelompok tidak mudah untuk ditentukan pada kata mufakat. Selain mengalami rangkaian proses pada alur Merdeka PGP Angkatan 11 ini, pada rentang pelaksanaan pembelajaran modul 1-3 ini juga dilaksanakan lokakarya 1 PGP 11 pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di Universitas Islam 45 atau Unisma Bekasi. 2. Feelings artinya perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 1-3 ini senang, antusias, semangat belajar, dan tumbuh kesadaran. Saya mempelajari modul ini, saya sangat senang dan seakan haus dengan pengetahuan baru. Saya menyadari saya bukan apa-apa. Banyak guru hebat dengan ide-ide hebatnya melihat rekan CGP lain menjadikan saya termotivasi dan bersemangat untuk terus belajar. Mereka lebih senior dan lebih sibuk, tetapi semangat belajar yang luar biasa dan saya pun belajar demikian.
Pada tahap ruang kolaborasi menjadi puncak gejolak, tidak mudah menemukan kata kesepakatan kelompok. Salah satunya diindikasi oleh jumlah anggota kelompok yang lebih banyak daripada biasanya, sehingga variasi pemikiran semakin beragam, ditambah pula tingkat kedetailan pembahasan materi yang masih terlalu dalam. Alhasil ketika diskusi internal kelompok berjalan, presentasi pada Senin 22 Juli 2024 memutuskan menggunakan visi yang sudah kami rembukan bersama dan pemaparan paradigma Bagja menggunakan materi seluruh anggota tiap kelompok. Karena dalam pembelajaran PGP 11 ini tidak cukup hanya mempertahankan idealisme pemikiran, namun manajemen waktu juga harus segalanya diperhitungkan. Hal ini tentunya untuk kepentingan kelompok secara umum, apalagi ada batasan waktu sampai dengan melakukan presentasi kelompok. Seperti terjadi jual beli serangan argumen dan pandangan antar kelompok pada ruang kolaborasi kali ini. Dikarenakan setiap kelompok lainnya detail, bertanya, dan kekeh dengan pertahanan opininya, ditambah lagi setiap kelompok memiliki kekurangan dalam pemaparan, dan ihwal ini menjadi bahan untuk saling balas menyerang dengan pendapatnya masing-masing. 3. Finding artinya pembelajaran. Dari modul 1.3 banyak yang saya pelajari, diantaranya visi guru penggerak, bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong, diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujudnya di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Dan satu visi, satu kalimat pernyataan prakasa perubahan, dan satu rencana Bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas Bagja. Nah, inilah eksplorasi konsep kerangka tahapan Bagja yang telah saya susun menjadi refleksi mandiri Bagja. Selain memahami arti penting pembelajaran tentang visi, materi pada modul 1.3 ini yakni memimpin perubahan positif melalui berpikir strategis dan menerapkan paradigma inquiry apresiatif, mengelola perubahan positif melalui IA sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi, dan ATM, amati, tiru, modifikasi, dan ATAP, aset tantangan, aksi, dan pembelajaran. Dan saya mendapatkan pembelajaran arti pentingnya menerapkan efektivitas waktu, pengambilan keputusan karena deadline, dan cara menghargai kelompok atau orang lain. Tentunya hal ini berkaitan dengan cerita diskusi ruang kolaborasi yang telah dibahas sebelumnya. Tidak hanya itu, pelajaran pada modul 1.3 ini juga mengajarkan saya bahwa kita harus memusatkan diri pada kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas. Kekuatan-kekuatan ini bisa bersumber dari keunggulan diri guru itu sendiri, keunggulan siswa, keunggulan sekolah, hingga potensi lainnya di lingkungan sekitar. 4. Future artinya penerapan di masa depan. Dalam penerapan modul 1.3 tentang visi guru penggerak ini, saya mengubah visi saya yang sebelumnya, yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila dengan inovasi literasi opini pada pembelajaran di kelas menjadi visi yang baru setelah mendapatkan konfirmasi di elaborasi pemahaman dari instruktur PGB Angkatan 11 Bapak Suhud Rois, sehingga visi pembelajaran saya berubah menjadi mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis, mandiri, dan kreatif pada pembelajaran di kelas melalui karya literasi digital di media massa. Sebelum menjadi visi ini, saya terlebih dahulu melakukan evaluasi diri guru dan sekolah, serta memetakan potensi peserta didik dengan latar belakang sekolah literasi, dan saya juga berkompeten serta berprestasi di bidang literasi. Ini menjadi hal yang patut diperjuangkan dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki kompetensi menulis opini dan esai ketika mereka sekolah, kuliah, kerja, dan mengikuti kompetensi menulis. Semoga visi pembelajaran ini dapat terrealisasi dengan baik di sekolah tempat saya mengajar. Saya akan menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan dari modul 1.3, yaitu saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan bersemangat, pembelajaran berpihak pada murid, selalu melakukan pembelajaran yang berinovasi, berkolaborasi dengan murid, rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua murid, pengawas sekolah, demi kepentingan kemajuan sekolah dan peserta didik. Membentuk komunikasi praktisi dan terciptanya GELIGA, yaitu Gerakan Literasi Generasi Andalan, dan konsisten melakukan refleksi. Ya, itulah visi dan kalimat prakasa perubahan ini, dan saya implementasikan dalam jurnal refleksi bimbingan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu di tugas selanjutnya ya. Bye-bye.